Gue mau rakit frame flatland Quemen Clad G4 2002 made in US. Quemen Clad G4 ini panjang top tubnya 18,8. Yang jadi signature atau ngebedain Quemen Clad G4 dengan yang lain itu biasanya dari drop outnya. Ada 3 hole di sini. Kalau 3 hole dengan top tube 18,8 itu berarti Clad G4. Alasan gue mau rakit frame ini untuk mengembalikan memori 20 tahun lalu, karena flatland frame tuh awal tahun 2000-an itu mid school memang lagi jaya-jayanya di Indonesia. So, gue coba bangun balik frame ini untuk ngembaliin memori 20 tahun yang lalu. Versi gue untuk ngerakit frame itu, awalnya kita bangun fork sama stanga dulu, bagian depan dulu yang kita bangun. Then seat post, baru setelah itu kita bisa pasang cranknya. Ini untuk mid BB-nya, bottom bracket-nya sama headset-nya udah gue pasang sebelumnya supaya memudahkan dalam perakitan hari ini. Untuk forknya, gue pakai KHE Flat Alloy Fork. Ini aftermarket fork dari brand KHE, brand Jerman. Kelebihannya adalah dia crown areanya ini udah lebar karena ngikutin eranya waktu mid school. Ini keluaran tahun 2005, udah alloy dan fork armnya pun udah taper. Waktu itu tren taper tuh belum banyak, tapi KHE udah mulai gunain tren itu. Oke, sekarang fork udah kita pasang. Selanjutnya kita mau pasang stemnya dulu. Stemnya ini made in US juga, dari brand Kamakura. Tipenya Kamakura 6 bolt. Yang bikin beda dari stem ini adalah dia ada 6 bolt, yang mana waktu era itu stem ini tuh udah termasuk desain yang beda daripada yang lain. Karena biasanya stem itu datang 4 bolt, dia buat 6 bolt. Nah, ini brandnya dari Kamakura. Masih satu pabrikan dengan Quemen. Selanjutnya kita pasang handlebar. Handlebarnya ini dari Quemen juga. Quemen MK, design by Marty Cooper. Pro Rider Flatland Quemen di zaman itu sebenarnya hampir mirip dengan Graveyard, karena memang mereka satu pabrikan. Cuman Marty Cooper sedikit merubah desainnya, yaitu di ujung ini dia cut triangle dan ketinggian antara bawah ini dengan yang atas agak sedikit dekat ketimbang Graveyard itu sendiri. Selebihnya hampir sama, desainnya kotak-kotak atau kita nyebutnya 8-piece bar. Oke, next stepnya kita pasang seat post sama seatnya dan juga seat clamp di sini. Untuk seat clampnya gue pakai seat clamp King yang double bolt. Nah, ini salah satu seat clamp yang menurut gue hampir jarang ditemuin di pasaran. Nah, ini cukup rare di eranya. Seat postnya gue pakai seat post yang no label, tapi yang gue cari adalah ininya, gutsnya yang besar, karena memang era mid school tuh besar, dan joknya KHE, dan relnya pun udah titanium. Nah, ini salah satu di zamannya karena relnya ini udah titanium. Jadi kalau zaman sekarang banyak anak-anak memakai parts titanium, KHE udah mulai duluan pakai relnya yang TI atau titanium. Sekarang udah
sekitar 60-70% berdiri. Selanjutnya kita bangun pasang crank dan sprocket. Gue pakai cranknya ini Beast House. Sebenarnya ini brand US, cuman dikembangin di UK. Ridernya itu Shaun White. Panjang ini 165. Beast House ini era mid school banget nih, karena lebar dia. Axle-nya itu diameternya nanti 22 mili. Tipenya tipe crank arm Beast House mic arm. Untuk spindle-nya ini gue pakai spindle dari Primo. Karena Beast House sendiri memang dia produksi armnya itu enggak including dengan axle. So axle-nya beli terpisah, ikutin modelnya Primo. Jadi sebenarnya model kotak gini ya, jadi tinggal masukin aja sih. Ini udah paten banget nih, udah nggak akan goyang nih. Apalagi dikencangin pakai baut L di sini, udah mantap banget. Sprocketnya, nah ini sprocketnya ini Quemen 28T style versi 2. Jadi Quemen ngeluarin sprocket yang model yang tipenya style itu ada beberapa versi. Nah ini yang versi 2 28T untuk ngimbangin dengan precoasternya nanti belakang, jadi nggak terlalu berat banget. Jadi gue pakai yang 28T. Nextnya kita pasang wheel set depan belakang, sekaligus pasang rantai nanti. Habis itu baru kita naik pedal. Untuk wheel set, gue pakai rimsnya ini Alex Rim Supra E Triple Wall ya. Terus precoasternya Nankai made in Jepang. Oke, ini 12T. Terus bannya Odyssey Frequency G yang size-nya tuh 1,85. Nah untuk depannya hubnya gue pakai Suzuki Seal Hub. Ini memang hub depan nih peralihan antara early mid school ke arah mid school ya. Selain pasang wheelset, nanti juga sekalian kita mau pasang pegs. Pegsnya nih gue pakai dari Beast House juga, Beast House First Step. Yang bikin unik dari pegs ini adalah karet ini nih. Karet ini tuh terpisah pasangnya, nggak langsung bawaan pegs. Jadi memang ini dikasih dari Beast House sendiri. Jadi mereka kasih lebihan karet. Kalau misalnya ada yang putus, jadi tinggal dipasang aja. Gitu. Oke, untuk pedalnya gue pakai KHE Stimulator 9/16. Jadi memang ini pedal mid school di era awal tahun 2000-an. Banyak rider-rider pakai pedal ini karena gripping ke sepatu cukup kuat. Oke, sekarang kita lanjut pasang small parts-nya Quemen Bar N Gen 2. Oke, ini untuk brake set. Brake setnya untuk era mid school memang banyak kan orang pakai Hombre. Depan gua nggak pakai Hombre, belakangnya dia kompe AD 996, which is sebenarnya sama aja. Ini Hombre dua-duanya. Beberapa memang ada parts yang aftermarket, kayak contoh ini Odyssey Detangler ya. Ini aftermarket GTX Seal. Terus Diatec 77 untuk brake lever. Kabelnya juga pakai Odyssey yang ini keluaran terakhir sih, Odyssey Giro G3. Jadi gua ambil agak mix ya. Finally, Quemen Clad G4 is ready to roll. Decal final touch is already attached to the frame, so we are ready to roll untuk coba test ride sepeda ini gimana rasanya untuk mengembalikan memori 20 tahun yang lalu. Oke, let's try guys.